Saudaraku, sungguh layak bersyukur kepada Allah yang Maha Tinggi, sebab Allah lah yang menyinari kita dengan terangnya yang ajaib. Melalui firman-Nya dan ketetapan-ketetapannya, kita memperoleh tuntunan yang membawa kelegaan. Mari sambut kehadirannya dalam ibadah kita melalui pujian Seindah Siang Disinari Terang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, kita bersyukur kepada Allah sebab kasih-Nya yang besar, yang telah menjadikan kita sebagai umat-Nya. Mari datang padanya memohon bimbingan dan penyertaan-Nya, sebagaimana pemazmur yang berseru, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya. Terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu, teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu." Bapak Ibu, mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Seringkali kami lalai dalam melaksanakan perintah-Mu sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan Tuhan. Ampuni kami jika seringkali merasa iri dan berprasangka buruk pada sesama kami dan melukai hati orang lain. Kami sering melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan Tuhan yang benar, bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan memampukan kami agar dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah berita anugerah Allah bagi kita melalui surat Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hingga saat ini. Kembali kami datang kepadamu memohon anugerah, pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, lalu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh benar-benar kami nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 44 sampai 52 mengatakan demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera saudaraku. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan demikian. Jika engkau percaya kepada Tuhan Allahmu dan menyembah Tuhan, serta melakukan kewajiban agamamu hanya untuk mengejar surga,
hanya untuk masuk surga, itu artinya kehidupan berimanmu tidaklah tulus. Kehidupan berimanmu berpamrih. Saudaraku, ungkapan tersebut hendak menggambarkan tentang pemahaman orang mengenai kerajaan surga, mengenai surga sebagai sebuah tempat di mana orang akan menuju ke sana setelah ia mati. Namun di dalam pemahaman kekristenan, kerajaan surga itu tidak berbicara melulu mengenai suatu tempat di sana dan kelak, di mana orang akan menuju setelah mati. Namun kerajaan surga itu juga mau menggambarkan tentang bagaimana orang percaya menjalani hidupnya di dunia saat ini. Bagaimana dia menempatkan Tuhan yang ia sembah sebagai yang terutama dan yang pertama di dalam hidupnya. Itulah sebabnya di dalam setiap perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya mengenai kerajaan surga, ia menekankan tentang dua hal tersebut, sebagaimana di dalam perumpamaan yang kita pelajari pada saat ini. Di dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 52, kita belajar hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh harta miliknya lalu membeli ladang itu. Lalu yang kedua, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Lalu, hal kerajaan surga itu juga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Saudaraku, harta terpendam di ladang mau menggambarkan seseorang yang bekerja di ladang. Ketika menemukan harta terpendam di ladang, maka ia kemudian memendam harta tersebut dan menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Ia rela melepaskan harta yang dia miliki untuk ditukar dengan ladang itu demi memiliki harta yang jauh lebih berharga. Kemudian serupa dengan makna tentang harta terpendam di ladang, perumpamaan tentang seorang pedagang yang menemukan mutiara berharga juga demikian. Ketika pedagang menemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun rela menjual miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Dan sedikit perbedaan di sini bahwa perumpamaan tentang pedagang mutiara ini mengandaikan adanya usaha untuk mencari dan menemukan mutiara yang berharga. Saudaraku, setiap orang, baik yang sengaja mencari kerajaan surga maupun yang hanya sekedar menjalani hidup, lantas dalam perjalanan hidupnya menemukan harta itu, sama-sama menunjukkan rasa syukur dan sukacita melalui tindakannya menjual harta miliknya dan kemudian menukarnya dengan harta yang sangat berharga itu. Kemudian, perumpamaan tentang pukat atau jala yang ditebarkan di laut itu merupakan perumpamaan yang bersifat eskatologis atau penggambaran tentang akhir zaman, di mana malaikat-malaikat Tuhan pada akhir zaman akan memilah dan memisahkan antara ikan yang baik atau orang benar dan ikan yang tidak baik atau orang yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan ini orang percaya dipanggil untuk memeriksa dirinya. Apakah dirinya menunjukkan kualitas seperti ikan yang baik atau justru sebaliknya menunjukkan kualitas ikan yang tidak baik. Dan pemeriksaan diri itu harus terus-menerus dilakukan. Saudaraku, melalui perumpamaan tersebut kita dapat memahami prinsip-prinsip kerajaan surga di dalam iman Kristen.
Prinsip ataupun nilai hidup kerajaan Allah atau nilai hidup anak-anak terang adalah sebagaimana dua hal. Yang pertama, bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk merayakan syukur dan sukacita kita yang telah menemukan harta yang sangat berharga. Melalui kesediaan kita untuk melepaskan semua harta milik yang kita anggap sebagai sesuatu yang sangat berharga, dan kemudian melepaskan itu demi untuk kerajaan surga. Lalu yang kedua, menjaga kualitas diri kita hingga akhir zaman. Kita bertekun memelihara persekutuan kita dengan Tuhan yang kita sembah, dan menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Itulah makna kerajaan surga di dalam kehidupan beriman kita. Saudaraku, pada titik inilah kita memahami bahwa iman kepada Allah itu harus mewujud di dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang memberlakukan prinsip hidup warga kerajaan Allah atau prinsip hidup dan nilai-nilai anak-anak terang. Kerajaan surga bukan hanya berarti suatu tempat di sana kita menuju. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kita kelak. Namun kerajaan surga juga berarti hidup taat dan setia kepadanya pada saat ini ketika kita masih hidup, menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan sukacita, dan kita memelihara hidup beriman kita kepadanya dengan sukacita. Biarlah kita menjalankan prinsip hidup ini di dalam kehidupan beriman kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan, dalam perjalanan hidupku yang berliku, aku bersyukur kepadamu, sebab akhirnya aku menemukan terang. Terang itu menghampiriku melalui Yesus Kristus yang menyapa aku dan mengundang aku masuk ke dalamnya. Tuhan, aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengizinkan aku untuk menikmati sukacita dan keselamatan yang daripadamu. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau menyediakan bagiku kerajaan-Mu. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau menjadikan aku sebagai warga kerajaan Allah. Namun aku tahu bahwa Engkau juga menginginkan aku untuk hidup seturut dengan prinsip-prinsip yang berlaku di kerajaan-Mu. Engkau menginginkan aku untuk taat dan setia kepadamu, menjalani hidup penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Engkau menginginkan aku supaya di dalam menjalani hidup ini, aku menempatkan Engkau sebagai segala-galanya, sebagai yang terutama di dalam hidupku. Tuhan, aku menyadari di dalam perjalanan hidup yang telah aku tempuh, betapa sering aku mengandalkan kekuatan diriku sendiri. Aku menyadari bahwa seringkali aku menjadi begitu mudah terluka ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hatiku. Aku menyadari bahwa seringkali aku memuaskan keinginan dan hasrat diriku, karena aku berpikir bahwa waktu hidupku di dunia ini singkat. Karena itu, aku mau menikmatinya sepuas hatiku. Tuhan, aku lupa bahwa meskipun hidup ini fana, namun Engkau mengundang aku untuk mencari dan menemukan yang kekal. Engkau mengundang aku untuk mengarahkan hati dan hidupku kepada Engkau yang kekal adanya, kepada kerajaan-Mu yang bersifat kekal. Karena itu Tuhan, mulai saat ini aku mau belajar untuk mengisi waktu-waktu hidup yang Tuhan anugerahkan bagiku
dengan menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Aku ingin untuk berbagi kasih kepada setiap orang yang aku jumpai dalam perjalanan hidupku. Aku ingin memancarkan kehidupan sebagaimana yang telah Engkau anugerahkan bagiku. Aku ingin keberadaanku di dunia ini mendatangkan sukacita dan pengharapan bagi sesamaku. Tuhan, aku ingin menjalani hidupku sekalipun aku sendiri harus berjuang melewati dan mengatasi persoalan-persoalan hidupku, namun aku mau menggapai dan meraih tangan sesamaku, sehingga aku bersedia berjalan bersama dengan mereka, menanggung beban dan persoalan mereka bersama-sama, sehingga dengan demikian kami sama-sama merasakan ringan di dalam menanggung beban hidup kami. Tuhan, aku ingin Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Aku ingin Engkau pakai untuk memberitakan prinsip-prinsip hidup kerajaan surga. Aku ingin dimanapun aku berada, di situ aku memancarkan kehadiran-Mu. Tuhan, aku ingin menunjukkan kepada setiap orang yang aku jumpai siapakah Engkau yang aku sembah, yang telah menyelamatkan jiwaku. Aku bersyukur dan aku bangga memiliki Engkau, ya Yesus, sebagai juru selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku sekarang dan selamanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku, marilah kita mengarahkan hati sambil mengingat persembahan yang sudah kita berikan di awal tadi. Kita menghayati firman Tuhan sebagai dasar ungkapan syukur kita melalui Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Marilah kita bawa persembahan kita dengan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan dengan sukacita, dengan rela hati, karena apa yang sudah kami berikan datangnya dari Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan akan berkati dan sucikan, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan berikanlah kami hati yang senantiasa bersyukur dan mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan yang lebih baik. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang semuanya itu terangkum di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita naikkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.